Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Hani Hidayati selaku dosen pendidikan agama, saya perkenalkan, nama saya Wildan Novaruddin Shah dari Prodi Teknik Industri kelas A, ingin menyampaikan hitobah atau pidato tentang Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Pengertian nasionalisme menurut etimologis kata nasionalisme dari kata nasional yang diambil dari nasio yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata natio berasal dari kata nasci yang berarti dilahirkan. Nasionalisme adalah suatu ideologi atau paham kebangsaan atau persatuan bangsa dan cinta tanah air. Nasionalisme telah memainkan peran yang signifikan dalam sejarah dunia, terutama selama abad ke-19 dan ke-20. Ada banyak negara yang meraih kemerdekaannya melalui perjuangan nasionalisme. Kasus-kasus sejarah nasionalisme. Indonesia. Pergerakan nasionalisme di Indonesia dimulai ketika lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian muncul organisasi lainnya seperti Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan organisasi pemuda seperti Jong Jawa, Jong Ambon, Jong Sumatera. Organisasi tersebut menjadi arena gerakan intelektual nasionalis. Kasus-kasus sejarah nasionalisme ini ada di Albania. Pergerakan nasionalisme Albania dimulai pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pergerakan nasionalisme Albania pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 bertujuan untuk merdeka dari kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Pergerakan nasionalisme Albania merupakan respon terhadap penindasan politik, ekonomi, dan budaya yang diperlakukan oleh pemerintahan Ottoman. Dan di sini ada bentuk umum dari nasionalisme. Nasionalisme agama. Nasionalisme agama mendefinisikan negara dengan keyakinan agama dan menciptakan kerangka hukum dan sosial agama. Nasionalisme patriotik. Nasionalisme patriotik adalah bentuk nasionalisme yang menekankan cinta terhadap tanah air dan kesetiaan kepada nilai-nilai nasional. Dan terakhir, nasionalisme politik. Nasionalisme politik adalah nasionalisme yang berkaitan tentang identitas politik suatu negara dapat mencakup dukungan terhadap sistem politik yang ada ideologi politik tertentu atau perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Islam, dan sini kita lanjut ke Islam dan kebangsaan. Pada awalnya konsep kebangsaan atau nasionalisme menghadapi penolakan keras dari beberapa tokoh dan pemimpin Islam serta tokoh nasionalis. Penolakan ini muncul karena mereka menganggap bahwa nasionalisme adalah produk barat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai budaya bangsa. Namun, melalui kajian yang mendalam, beberapa tokoh menyadari bahwa nilai-nilai universal yang ada dalam kebangsaan sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun kebangsaan mungkin tidak secara eksplisit terdapat dalam ajaran Islam, namun nilai-nilai universal tersebut dapat digunakan dan bahkan seharusnya digunakan. Hubungan antara Islam dan kebangsaan dapat dilihat dari pentingnya mempertahankan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam seperti kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, persatuan, kebaikan, dan keindahan.
Ini dapat dilakukan dengan fleksibilitas dalam menginterpretasikan aturan-aturan formal, asalkan tetap sejalan dengan nilai-nilai universal ajaran Islam. Dengan demikian, wawasan kebangsaan atau nasionalisme yang mengutamakan tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa dan nilai-nilai kemanusiaan berbeda dengan nasionalisme Barat, semakin diterima dan diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari hitobah atau pidato dari saya adalah Islam, nasionalisme, dan kebangsaan adalah ketiga hal yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki peran penting dalam pembentukan identitas individu dan sosial, agama, dan negara. Agama dan negara adalah kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan agama sebagai landasan dan negara sebagai pelindungnya. Sekian khotbah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.